Ambisi Prancis menguasai Asia saat itu tengah menggelora-geloranya. Pasukan yang terkenal tak terkalahkan di medan perang ini terus merangsek mendekati Cina yang saat itu dalam kendali Kekaisaran Qing. Persenjataan Prancis jauh lebih modern dan lengkap dibanding musuh-musuhnya. Dalam cerita ini akan muncul bekas jenderal yang sudah lama mengundurkan diri dari kekuasaan militer Kekaisaran Qing dan rela mempertaruhkan masa tuanya yang harusnya untuk beristirahat tapi segera harus pergi memimpin pasukan sukarelawan untuk melawan supremasi Perancis demi kejayaan negara Qing. Apa hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan baik seperti yang saya harapkan? Ya, semoga. Karena saya akan mengajak kalian untuk memulai menyimak kisah ini. Selamat menonton. Vietnam tahun 1884 yang saat itu dalam wilayah protektorat Qing telah direbut oleh Perancis dengan terpukul mundurnya pasukan Qing dan meninggalkan Vietnam dengan korban begitu banyak. Jenderal Pan dari dinasti Qing telah melarikan diri dari gempuran Perancis dan bersembunyi di Pingxiang. Dan di sebuah desa dekat sungai di Vietnam, tinggal Xiang bersama kekasihnya Yinan. Baru saja ada kabar bahwa ayah Xiang yakni jenderal veteran Qing tengah menyuruhnya pulang ke Jiangxi karena situasi perang makin mendekati Cina. Beberapa waktu Jenderal Feng Zhichai mendapati kabar bahwa Xiang putranya ditawan Perancis. Ia datang ke Vietnam melalui jalan terpencil untuk masuk ke barak Perancis, bahkan menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya ganas. Setelah melampaui itu, ia dan pengikutnya menuju barak yang dijaga pengawal-pengawal khusus yang dipimpin Letnan Longmark, perwira Perancis keturunan Afrika. Feng Zhichai marah dan memukul Xiang karena ia telah membahayakan dirinya ikut kelompok bendera hitam, sebuah kelompok pemberontak di Vietnam yang telah bentrok dengan pasukan Perancis sehingga ia ditawan. Saat ada tahanan lain kebangsaan Cina disiksa, hampir terjadi keributan antara orang-orang Feng Zhichai dengan Letnan Longmark dan anak buahnya. Setelah dilerai jubir, Feng Zhichai bermaksud menukar 10 tawanan Cina lain, tetapi ditolak oleh Longmark. Hanya boleh tambah 2 saja, itu pun dengan bayaran yang sangat mahal. Ini adalah Jenderal de Négrier, pimpinan utama pasukan Perancis di wilayah Asia Tenggara. Ia baru saja mendapat pujian dari Menteri Ferry langsung dari Paris. Jenderal François de Négrier makin menjadi. Ia makin aktif menghancurkan desa-desa yang ada pada jalur Zennen menuju Guangxi. Banyak rakyat desa yang berjatuhan akibat keganasan pasukan Perancis ini. Jenderal Feng Zhichai berumur 64 tahun yang telah lama pensiun setelah 30 tahun memimpin tentara wilayah Guangxi, mengajukan diri pada istana Qing untuk mengangkat senjata pada Perancis. Tetapi pejabat Li dan lainnya menentang karena dirasa jenderal tua itu sudah tidak layak tampil lagi di peperangan. Taktiknya sudah kuno dan tidak sesuai dengan kondisi sekarang, apalagi persenjataannya. Semua sudah terlalu ketinggalan. Sepintas memang Feng Zhichai sangat kolot, bahkan untuk menyalakan tembakau ia tidak mau memakai korek api yang itu adalah buatan Prancis. Hanya pejabat Pang yang mengajukan jenderal veteran ini pada ratu, karena Feng Zhichai bertempur untuk kehormatan Cina, bukan jabatan yang telah ia tinggalkan karena mengundurkan diri. Jenderal Feng Zhichai menemui pejabat Pang untuk menerima kabar dari ratu bahwa ia bisa maju perang, tetapi hanya sebagai wakil panglima, yakni Jenderal Su Yinkui yang memiliki pasukan Huai. Tuan Mai, salah seorang bekas anak buah Feng Zhichai yang sekarang menjadi gerilyawan di hutan, menemui mantan atasannya itu.
Sebagai adat kehormatan, Jenderal Feng Zhichai langsung menguji keterampilan bela diri Mai. Apakah masih bisa diandalkan? Tentu saja Mai masih harus mengakui kehebatan jenderal tua ini. Mai dibantu siang-siang berusaha merekrut pasukan sukarelawan untuk bergabung dengan kelompoknya, yakni pasukan sipil bentukan Jenderal Fang yang sering disebut sebagai pasukan serigala atau pasukan Cui. Akhirnya mereka bisa mengumpulkan 3.000 sukarelawan baru. Jenderal de Négrier memberi semangat pada prajurit Prancis dan Vietnam bayaran yang telah bertempur sangat baik menuju Qing. Karena dinasti Cina itu telah menyatakan perang, maka mereka harus siap tempur kapanpun. De Négrier mulai menggebrak Cina dengan menyuruh Letnan Longmarch memulai penyerangan ke kota Longlin. Pasukan Huai alias tentara negara Qing ditumpas habis. Feng Zhichai geram, ia berencana menyerang Perancis segera. Yinan dan kelompoknya memaksa akan membantu jenderal dalam rancangan serangan ini. Panglima tertinggi Qing Jenderal Su Yunqi marah atas kelancangan Feng Zhichai yang akan bergerak bersama pasukan serigala tanpa izin darinya. Tetapi ia masih menahan diri untuk melihat bagaimana nanti hasilnya. Feng Zhichai bersama Yinan meneliti kondisi gua Kars yang menghubungkan dengan sungai yang besok-besok akan dilakukan penyergapan lewat sana. Malam itu juga Feng Zhichai dan lainnya akan menangkap Longmarch, tangan kanan Jenderal Perancis. Letnan kulit hitam ini memang yang paling tangguh dan bisa bertahan. Jebakan Feng Zhichai berhasil. De Négrier masih tak percaya jika Letnan Longmarch tertangkap musuh di kota Longlin yang baru saja didudukinya, dan biangnya adalah para gerilyawan pimpinan Feng Zhichai. Jenderal menyuruh sekretarisnya untuk menemui Feng Zhichai. Feng Zhichai tengah merancang serangan lanjutan terhadap Prancis dengan anaknya serta Mai. Gubernur Guangdong telah membantu dana dan senjata untuk pasukan Huai pimpinan Jenderal Su Yinhui. Wang Jingxi yang tamak itu mengajukan diri pada Panglima bahwa ia siap mengurus dana ransum dan gaji tentara. Ketika Longmarch dilepaskan talinya, Mai dan yang lain menanyakan kenapa Jenderal Feng mengajak duel pada letnan itu. Sangatlah membahayakan mengingat usia dan kemampuan jelas beda saat dulu ia menjadi jenderal aktif, sedang yang dilawannya kini perwira muda. Feng Zhichai terus keteter oleh serangan lawan. Dan ia pun terjatuh. Yang lain mau membantu tapi dilarang jenderal. Jenderal ingin membuktikan mitos ketakutan selama ini bahwa tentara Perancis tidak bisa dikalahkan, supaya semua tahu bahwa tentara Perancis adalah manusia biasa seperti orang Cina juga. Longmarch mati saat itu.
Su Yinkui mendatangi markas pasukan serigala dan disambut Jenderal Feng Zichai karena melihat keberhasilan Zichai dalam serangan gerilya di kota Longlin dan berhasil menculik tangan kanan pimpinan Perancis. Su Yinkui melunak. Ia bahkan membantu 5.000 tentara Huai untuk bergabung dengan tentara serigala Feng Zichai. Su Yinkui juga memberinya 1.000 pucuk senapan dan tael perak untuk keperluan tentara. Sementara untuk ramsung dan upah juga akan dibantu tetapi melalui asistennya Wang Jingxi. Bahkan Su Yinkui memberi pistol pendek yang dibuat khusus untuk para petinggi militer Qing yang masih aktif. Feng Zichai mulai merancang 3 brigade di Gunung Daqing. Brigade ketiga atau pertahanan akhir diisi pasukan cadangan. Sedang brigade kedua dibuat gerbang pertahanan yang di dalamnya pasukan Huaya milik Su Yinkui. Untuk yang gerbang pertama adalah pasukan Jui milik Feng Zichai. Sebagai garis terdepan yang langsung berhadapan dengan Perancis. Mai dan Xiang sempat bertanya kenapa pasukan Huai yang punya persenjataan lengkap malah di belakang mereka. Jenderal menjawab, bila kalah supaya panglima tertinggi Su Yinkui tidak malu dan bila menang ia akan mendapat pujian. Dalam pengerjaan gerbang pertahanan terlihat perbedaan rangsum makanan. Untuk prajurit Cui serigala hanya bubur encer dan tanpa lauk apa-apa. Sementara pasukan Huai-nya Su Yinkui menunya sangat lengkap. Utusan Jenderal Perancis tiba menemui Feng. Sekretaris wanita yang didampingi letnan ini menyampaikan hadiah pada Feng Zichai. Dan itu adalah boneka orang tua yang bergoyang-goyang santai. Yang artinya Perancis ingin Jenderal Feng beristirahat saja dalam masa tuanya. Utusan di sana juga bermaksud menebus letnan Longmark yang tertangkap dengan 30 tawanan Cina sebagai penggantinya. Sayang sekali tentu letnan kulit hitam itu telah tewas di duel 1 lawan 1 dengan Feng Zichai. Ia hampir direnggus oleh Xiang dan lainnya tapi dicegah oleh Feng Zichai. Feng Zichai membalas memberi hadiah pada Jenderal Négrier berupa lonceng. Betapa marahnya sang jenderal. Lonceng berarti alarm atau peringatan mengajak perang. Jenderal langsung membahas kesiapan strategi mereka melawan pasukan Cina nanti. Saat berbincang dengan Tuan Mai, prajurit datang melapor bahwa ada perkelahian seorang pasukan serigala dengan pasukan Huai. Feng Zichai memukul anak buahnya dengan mengatakan mengapa mereka iri pada jatah makan pasukan istana. Bahkan pasukan Huai itu adalah masih muda-muda dan tidak tahu apa-apa soal perbedaan jatah ini. Tapi Feng juga langsung menanyakan berapa gaji pasukan Huai. Ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Liu yang bertugas langsung meminta ampun pada Feng bahwa ia hanya menjalankan perintah dari Tuan Wang Jingxi. Langsung saja jenderal menyuruh Xiang untuk membawa Wang Jingxi, kepala urusan keuangan prajurit, untuk diadili dalam pengadilan militer kilat. Di hadapan umum, Wang Jingxi dibelenggu dan harus menerima sanksi hukuman mati karena mengkorupsi jatah upah dan ransum prajurit yang dalam keadaan perang. Ia terus berteriak bahwa dirinya perwira senior tidak layak dapat perlakuan seperti ini. Feng Zichai tidak menggubris, bahkan ketika panglima datang, Al Gojo tetap menghabisinya. Sekretaris Juli yang sempat menyuruh Feng Zichai ditangkap, tetapi serentak pengikut Feng siap melawan. Feng Zichai menyerahkan buku catatan Wang Jingxi dan berkata jika ini diadili di istana akan banyak pejabat yang terseret. Termasuk Su Yinkui, meski tak terlibat ia akan dikenai sanksi oleh Hakim Agung karena sebagai atasan Wang Jingxi ia harus bertanggung jawab. Sekretaris Liang sebenarnya juga ikut tertera dalam buku itu, maka ia memohon ampun agar Panglima tak melanjutkannya ke istana. Karena ia orang Su Yinkui yang telah lama setia padanya, Su Yinkui akhirnya membakar buku itu untuk melindungi sekretaris Liang. Malam ini penyergapan ke gudang senjata Perancis, juga misi membebaskan beberapa tawanan perang di sana. Akhirnya gudang amunisi di sana berhasil dihancurkan.
Paling tidak ini akan mengurangi jumlah serangan meriam nantinya saat perang. Jenderal yang baru sampai begitu kecewa karena salah satu gudang amunisi Perancis telah menjadi serpihan arang dan debu. Pasukan terus bergerak ke Gunung Daking. Anak kedua Feng Zhichai, yakni Xiangrong, mendapat misi bersama Yinan dan lainnya untuk menghadang pasukan senjata berat lewat hutan Kars. Setelah itu Yinan akan meneruskan tugasnya menghubungi pasukan bendera hitam pemberontak Vietnam untuk menyerang artileri tambahan yang akan dikirim Paris dan perkiraan sampai di wilayah tebing gunung 3 hari lagi. Yinan dan adiknya serta teman-teman penyelamnya berusaha masuk dari mulut gua Kars yang berujung permukaan sungai, tapi Perancis telah siaga dengan jaring dan pasukan penembak di atasnya. Sekarang misi kedua harus berhasil, menyerang rakit amunisi dari atas sungai. Mai bertanya pada jenderal kenapa meriam King yang jangkauannya pendek malah sebagian disuruh menempatkan di tepi hutan. Feng Zhichai menjawab, sudah laksanakan saja, jangan banyak bertanya. Rakit melintas, tapi rupanya Perancis telah tahu pergerakan Yinan dan Xiangrong. Senjata otomatis telah disiapkan menyerang para serigala Cui itu. Senjata Perancis langsung membabi buta menghajar Xiangrong dan kawan-kawan. Xiangrong adik Xiang akhirnya juga roboh mati di sana. Kawan-kawan wanita Yinan juga semua tewas. Tinggal Yina dan saudara perempuannya yang masih berusaha menenggelamkan rakit dari dalam air. Tembakan tentara bayaran Vietnam mengenai saudara Yinan dan langsung tewas di sana. Yinan sekuat tenaga berusaha merobek rakit, dan muatan amunisi itu akhirnya pecah. Sayangnya saat ke atas permukaan, Yinan ditangkap dan ditawan. Persiapan kedatangan pasukan Perancis telah dimulai. Xiang ditugaskan menjaga gerbang kedua termasuk menembak siapapun yang mundur dari gerbang satu, meski itu pasukan serigala sendiri. Jenderal veteran perang Guangxi ini memberi kobaran semangat pada pasukan gerbang satu, yakni gabungan pasukan Huai dan Cui. Semua diajak melawan Perancis yang selama ini mitosnya tidak bisa dikalahkan. Sekretaris de Negriere memberi makan Yinan yang menjadi tawanan. Ternyata diam-diam ia mengembalikan senjata-senjata Yinan yang dilucuti tentara Perancis dengan pesan ia harus segera melarikan diri dan menghubungi pasukan bendera hitam. Ternyata sekretaris dari jenderal Perancis ini adalah mata-mata pejuang bendera hitam Vietnam. Di gerbang pertama pasukan King semua siaga, dan meriam jarak jauh Perancis langsung menghajar basis garis depan pasukan Feng Zhichai. Beberapa prajurit gentar dengan serangan itu. De Negriere mempertontonkan kesombongannya dengan cara makan di tengah-tengah serangannya. Setelah pengeboman, Negriere memerintah pasukan infanteri Vietnam maju dengan tujuan membasmi sisa-sisa prajurit Feng Zhichai yang porak-poranda oleh hajaran meriam Perancis. Tetapi pasukan Huai langsung mengeluarkan meriam, menyerang infanteri musuh. Karena meriam kuno ini jangkauannya pendek, harus menunggu lawan mendekat. Hal ini langsung dibalas meriam Perancis yang lebih modern. Pasukan Huai melarikan diri ke gerbang 2 yang dijaga Xiang. Sesuai perintah jenderal, siapapun yang mundur dari garis depan akan ditembak. Tinggal para perwira Huai dan sisa pasukan Cui yang masih bertahan di parit. Sementara infanteri Vietnam makin mendekat, tapi pasukan Cui yang sedikit itu segera menyerangnya dengan gagah berani. Jenderal Feng memberi aba-aba mundur supaya musuh mengejarnya sampai ke dekat hutan. Sesuai strateginya telah menempatkan meriam di sana sebelumnya.
Tapi tak berlangsung lama hal itu berguna. Meriam jarak jauh Perancis sanggup menjangkau meriam-meriam di tepi hutan itu. Infanteri Vietnam dan Perancis langsung menerjang parit-parit di mana pasukan Cui bertahan. Terjadi pertempuran jarak dekat. Xiang dan pasukannya di gerbang kedua langsung datang membantu. Meski mereka pun langsung banyak dijatuhkan pasukan Perancis yang mahir perang jarak dekat juga. Hampir Feng Zhizai celaka oleh serangan seorang perwira Perancis, tapi datang Xiang menghabisinya. Jenderal Négrier memerintahkan penghentian serangan. Malamnya sangat mencekam. Di lokasi gerbang satu ini, prajurit Cina banyak yang mati dan terluka parah, juga yang sekarat. Jenderal mengunjungi tentara-tentara yang terluka parah di tenda darurat. Mental pasukan Cui benar-benar drop atas kekalahan hari ini. Mereka menang jumlah tapi hancur oleh kekalahan persenjataan Perancis yang modern. Ketakutan juga melanda Wungshu teman Xiang. Ia memohon untuk diperbolehkan keluar gerbang. Mula-mula Xiang memarahinya karena sudah jelas aturannya, yang membelot akan dihukum mati. Ia mengiba bahwa ia dan kedua orang tuanya telah lama mengabdi pada keluarga jenderal selama 12 tahun. Kini ayah ibunya sudah tua, ia ingin merawatnya. Xiang tak tega dan memberi rencananya agar ia lolos pemeriksaan untuk keluar. Jenderal menanyakan lagi bantuan meriam apakah sudah sesuai jadwal. Asistennya menjawab besok akan tiba tepat waktu. Dan esoknya di tebing menuju Gunung Daging, rombongan bantuan amunisi Perancis tiba. Tetapi di atasnya telah menyergap pasukan bendera hitam yang berhasil dihubungi Yinan. Semua tewas dalam sergapan mendadak itu. Jenderal mendapat laporan dari Letnan Bai bahwa ada prajurit yang berusaha keluar dari gerbang dengan membawa lencana khusus dari Xiang, putra jenderal. Pembelot itu ditembak mati sesuai aturan perang. Xiang Sang dibawa ke hadapan ayahnya untuk menjelaskan semua. Betapa remuk hati sang jenderal melihat anaknya berbuat demikian. Apapun alasannya, ia harus dihukum mati juga. Letnan Bai menyerahkan semua keputusan pada Feng Zhizai. Jenderal tua ini terpukul sekali. Dengan gemetar ia mencabut pistol hadiah dari Panglima Xiu Yin Kui. Tetapi ia tak kuasa memegang senjata itu. Akhirnya Xiang menembakkan pistol ayahnya ke rahangnya sendiri. Jenderal oleng dan hampir pingsan. Panglima Su Yin Kui datang tergesa mendapati kejadian itu dan langsung menendang Letnan Bai yang telah melaporkan Xiang ke jenderal. Tapi Feng Zhizai meredamnya bahwa semua ini memang sudah takdir menimpa dirinya. Serangan Perancis mengagetkan jenderal karena terlelap sejenak akibat kelelahan. Mai mendatanginya dan melaporkan situasi. Ia menyuruh Tuan Mai meninggalkan dirinya di sini untuk segera pergi ke gua tersembunyi ratusan tahun di kaki Gunung Daging. Jenderal memarahi Mai karena dia tidak ingin meninggalkannya di garis depan. Jenderal mengatakan di gua itu ada guji-guji arak ratusan tahun milik suku Xiang. Ia disuruh membakarnya untuk menciptakan kebakaran hutan agar Perancis terhambat masuk kota Guangxi saat pasukan Qing dikalahkan. Jenderal de Négrier menyuruh infanteri menyerbu setelah hujan meriam tadi. Tinggal sedikit lagi Perancis memenangkan perang. Tapi tentara Qing bukanlah musuh yang lemah. Mereka yang dari tadi masih bertahan di parit dengan bom tangan kini menyongsong pasukan penjajah itu. Asisten mengingatkan bahwa amunisi akan habis sementara bantuan yang datang belum juga tiba. Tapi Négrier tetap bernafsu ingin cepat-cepat mengakhiri perang ini segera. Pasukan gerbang kedua dan tiga mendapat laporan pasukan Feng Zhizai mati-matian mempertahankan garis depan dan sebentar lagi akan jebol.
Panglima harus bertindak, menunggu Feng Zhichai kalah dan bertempur di gerbang akhir atau melarikan diri selagi sempat. Sementara di gua, Mai siap menjalankan perintah Feng Zhichai untuk menumpahkan arak ratusan tahun dan membakarnya. Anak buah setianya memohon agar dia saja yang menggantikan tugas itu, tapi ia menolak. Ia menyuruh prajurit-prajurit setianya itu untuk pergi dari gua secepatnya. Api cepat menjalar ke hutan-hutan tebing dan banyak menimpa Perancis. Feng Zhichai tak menyangka akibat kebakaran hutan di atas begitu ganas, bahkan seperti magma gunung yang menjadi lahar menerjang ke bawah. Jenderal langsung memimpin penyerbuan dengan sisa-sisa pasukannya. Panglima ternyata masih di gerbang 2 dan tidak melarikan diri. Ia segera mengkomando pasukannya untuk membantu Feng Zhichai. Pasukan Prancis kehabisan amunisi. Akibat terlalu bernafsu memusnahkan bala tentara Qing, bantuan gagal tiba juga karena sudah dihabisi pasukan bendera hitam. Jenderal mendapat telegram dari Paris untuk menarik pasukannya keluar Guangxi. Tidak hanya itu, Perancis akhirnya menarik mundur semua pasukannya dari Vietnam akibat kekalahan fatal ini. Jenderal berkemas esok harinya dengan kedongkolan luar biasa. Bagaimana ia kalah taktik dengan jenderal kolot dan tua yang dalam persenjataan jauh di bawah Perancis. Keberhasilan Qing membuat Perancis menandatangani perjanjian damai dengan kekaisaran Qing. Pejabat Li mendorong ratu untuk menyetujuinya, meski ratu ragu apa ada jaminan di masa mendatang para penjajah laknat itu tidak kembali ke Cina. Feng Zhichai kembali ke kampungnya dan mengingat selalu perkataan anaknya. Ayah boleh benci Perancis, tetapi ayah boleh memakai korek api buatan Perancis karena ia jauh lebih mudah dibanding pemantik api Cina. Nah, begitulah akhir kisah kepahlawanan dari jenderal tua yang telah lama undur diri dari istana, lalu terpanggil untuk maju perang lagi bukan demi jabatan atau kekuasaan, melainkan demi kehormatan bangsanya. Hidup Jenderal Feng Zhichai. Sampai jumpa.